Oke, selama ini gue termasuk orang yang selalu pakai MacBook buat desk setup kayak gini. Karena menurut gue, MacBook dan external monitor itu kombonya cocok banget. Tapi di satu sisi gue juga penasaran gimana kalau misalnya iPad yang disambungin ke monitor. Nah, beberapa hari terakhir gue sendiri juga udah coba pakai desk setup dengan iPad. Dan sepertinya ada beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum buat setup iPad kayak gini. Karena dari yang gue coba, banyak hal yang berbeda banget sama setup MacBook. Untuk di video kali ini, gue akan contohin dengan menggunakan iPad Pro M4 dengan iPadOS terbaru, yaitu iPadOS 18.2. Jadi kita bakal bahas experience-nya dari OS yang udah paling update saat ini. Nah, hal pertama yang penting banget yang perlu kalian tahu adalah setup iPad kayak gini menurut gue paling cocok, paling bisa berfungsi secara maksimal kalau teman-teman pakai iPad yang kompatibel sama fitur Stage Manager yang bisa buat pindahin window aplikasi dari layar iPad ke external display atau sebaliknya. Jadi ini bukan fitur Stage Manager seperti biasa yang ada di iPad, tapi yang bisa buat pindahin window aplikasi dari iPad ke external display, yang menurut gue ini fiturnya penting banget. Kalau teman-teman cek dari website Apple, pilihan iPad-nya nggak terlalu banyak loh yang bisa pakai fitur ini. Dan sepertinya semua kriterianya punya kesamaan, yaitu iPad-nya harus yang sudah menggunakan chip Apple Silicon, jadi harus iPad dengan chip M1 ke atas. Untuk setup iPad gue sendiri, gue pakai iPad Pro M4 yang 11 inci dan monitornya adalah Apple Studio Display. Nah, yang menurut gue cukup penting yang perlu teman-teman perhatiin ketika pilih monitor buat iPad adalah terlepas dari spesifikasinya apa, IPS atau OLED, terus juga refresh rate-nya berapa, dan sebagainya. Menurut gue yang lebih penting adalah monitor yang support power delivery atau sekaligus bisa buat cas iPad kalian. Karena kalau teman-teman berencana bikin setup iPad kayak gini, gue berasumsi kalian mau pakai setupnya buat bisa kerja pakai iPad dalam waktu yang lama dan nggak ribet. Dan kalau monitor kalian nggak support power delivery ke iPad, nanti pasti baterai iPad kalian bakal cepet banget habis ketika disambungin ke monitor. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah punya monitor nih, tapi nggak bisa buat cas iPad, kalian berarti bakal butuh dongle atau USB-C hub. Kalau gue sendiri pakai USB-C hub dari Satechi yang namanya USB-C on the go multiport adapter yang juga gue pakai buat MacBook. Dan menurut gue USB-C hub ini salah satu aksesoris wajib sih buat para user iPad. Karena di iPad tipe manapun cuma ada satu port Type-C, udah itu aja. Dan kalau kalian punya USB-C hub kayak gini yang ada port HDMI, USB-A, dan sebagainya, itu bakal membantu banget buat berbagai kebutuhan kalian. Termasuk buat gue sendiri juga kepake banget kalau misalnya mau pindahin foto dari SD card kamera ke iPad, nah itu juga bakal perlu dongle. Tapi di USB-C hub Satechi yang gue pakai ini nggak ada 3,5 mm headphone jack. Dan untuk setup gue sendiri memang kebanyakan setupnya pakai device yang wireless sih, termasuk AirPods Max. Jadi headphone jack itu nggak wajib. Tapi buat teman-teman yang butuh pakai headphone jack, nah kalian juga harus perhatiin ketika mau beli USB-C hub itu ada headphone jacknya atau enggak. Terus yang menurut gue teman-teman perlu punya juga adalah iPad stand. Well, sebenarnya kalian bisa tinggal colok ke iPad terus ditaruh gitu aja sih. Tapi menurut gue penting banget buat bisa lihat layar iPad-nya dengan jelas, dengan nyaman, mengarah ke kita, bukan posisi tidur. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut contoh use case-nya. Teman-teman bisa pakai iPad stand atau case yang juga bisa sekaligus jadi stand buat iPad. Yang penting biar layar iPad-nya bisa kelihatan dengan jelas. Gue sendiri pakai Apple Magic Keyboard yang juga membantu biar gampang lihat layar iPad-nya. Terus untuk keyboard dan mouse, menurut gue ini opsional sih. Terutama buat teman-teman yang udah pakai Apple Magic Keyboard atau keyboard case lain yang juga ada trackpad-nya. Gue udah coba pakai keyboard dan mouse wireless buat setup iPad, yang menurut gue untuk keyboard wireless ya masih oke lah. Tapi kalau mouse, sepertinya gue masih lebih pilih pakai trackpad sih dibandingkan pakai mouse. Jujur aja setelah gue coba lebih lanjut pakai mouse di iPad tuh menurut gue kurang pas gitu kalau untuk setup kayak gini. Cara pakainya tuh perlu dipelajarin lagi, karena iPad itu memang utamanya touchscreen dengan beberapa gestur. Bahkan Magic Mouse gue pun jadi nggak bisa pakai beberapa fitur loh. Kayak fitur double tap atau swipe 2 jari. Nah di iPadOS, Magic Mouse ini benar-benar jadi mouse biasa yang cuma klik kiri, kanan, sama scrolling aja. Dan akhirnya gue lebih nyaman pakai trackpad di Apple Magic Keyboard walaupun ukuran trackpadnya itu nggak sebesar trackpad di MacBook. Gue juga ada lihat beberapa video atau sharing dari orang-orang yang bikin setup buat iPad dan sepertinya banyak juga loh yang pakai Apple Magic Trackpad. Karena gesturnya masih lebih cocok buat di iPad. Tapi kalau misalnya teman-teman prefer pakai keyboard dan mouse itu juga nggak masalah sih. Yang penting cari aja yang setupnya paling nyaman buat kebutuhan kalian. Nah nggak hanya itu aja, ini tergantung monitor teman-teman juga sih. Kalian juga bakal perlu beli speaker. Karena ketika iPad kalian disambungin ke monitor, otomatis speaker di iPad kalian nggak bisa dipakai. Belum lagi webcam juga kemungkinan kalian bakal perlu beli lagi. Karena beberapa aplikasi ini berbeda-beda. Ada yang bakal pakai webcam di monitor kayak misalnya aplikasi Zoom, tapi ada juga yang pakai webcam dari kamera iPad. Contohnya kayak Google Meet. Dan ini dari yang gue coba, sepertinya nggak bisa diatur mau pakai webcamnya mana seperti di macOS.
Oh ya, mikrofon juga sepertinya harus beli lagi karena dari yang gue coba itu otomatis langsung pakai mikrofon yang ada di Apple Studio Display, bukan mikrofon yang ada di iPad. Jadi sepertinya speaker dan mic di iPad kalian bakal langsung nggak bisa dipakai pas disambungin ke monitor. Nah, setelah kalian udah tahu kira-kira butuh apa aja buat bikin desk setup iPad, sekarang gue mau bahas gimana pengalamannya pakai monitor dengan iPadOS 18. Pertama, yang bakal teman-teman notice berbeda dari setup MacBook adalah nggak ada mode clamshell. Jadi kalau mau pakai monitor, berarti iPad kalian juga harus tetap nyala. Dan kalau iPad-nya ditutup atau lock screen, otomatis monitornya juga langsung blank. Kalau misalnya teman-teman lagi dengerin lagu, terus kalian lock screen iPad-nya, itu musiknya tetap bisa jalan sih, tapi monitornya ya nggak bisa dipakai, karena iPad-nya harus dinyalain dulu. Semoga aja Apple nanti bisa kasih opsi mode clamshell juga ya di iPad, karena sayang aja gitu. Kalau misalnya lagi banyak kerjanya di monitor, tapi iPad-nya tetap harus nyala, padahal nggak ngapa-ngapain di iPad. Kalau bisa dimatiin kan bagus juga, biar layar iPad-nya lebih awet karena nggak nyala terus. Nah, ketika iPad disambungin ke monitor kayak gini, space di layar monitor kalian tuh menurut gua nggak bener-bener sama kayak desktop. Karena kalian nggak bisa taruh files. Tapi cuma bisa buat geser-geser window aplikasi yang lagi kalian buka dari iPad ke monitor seperti ini. Sama ada docknya juga yang sebenarnya sama kayak dock di iPad, cuma ini buat di monitor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ada 3 cara buat buka aplikasi di monitor kalian. Pertama, teman-teman bisa drag window aplikasi yang lagi kalian buka di iPad ke monitor seperti ini. Atau mau dibalikin ke iPad lagi juga bisa, tinggal di drag aja. Yang menurut gue ini lumayan oke sih caranya. Tapi gue masih lebih prefer cara yang lain. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa taruh aplikasinya di dock iPad kalian, dan nanti dock yang ada di monitor juga bakal samain sama dock di iPad. Ini menurut gue cara yang cukup oke. Teman-teman bisa taruh aplikasi yang paling sering kalian pakai di dock monitor, kayak misalnya email, Safari. Jadi kalau mau buka di monitor, tinggal langsung klik aja. Nah, tapi setelah gue coba setup ini secara lebih lanjut, gue sepertinya lebih pilih cara pakai Spotlight Search. Tinggal pencet tombol komen dan spasi. Buat pakai fitur Spotlight Search di monitor, make sure kalian arahin pointer mouse-nya itu ke area monitor ya. Karena kalau kalian pakai Spotlight Search, tapi pointer mouse-nya di layar iPad, nanti Spotlight Search-nya bakal dibuka di iPad, dan aplikasinya juga muncul di layar iPad. Menurut gue untuk buka aplikasi di monitor nggak terlalu susah kok, karena ada beberapa cara dan caranya pun juga termasuk gampang. Terus yang kalian perlu tahu juga adalah, setiap kali teman-teman colok iPad kalian ke monitor, terus kalian cek setting display and brightness, nanti pengaturan monitor kalian bakal muncul di setting ini. Kalau mau atur kecerahan layar monitor, teman-teman nggak bisa langsung pencet dari keyboard atau control center, karena nanti jadinya atur kecerahan buat layar iPad. Tapi kalian bisa atur dari setting ini. Sepertinya setting ini khusus buat Apple Studio Display aja sih, karena kebanyakan monitor lain itu udah ada tombolnya di monitor. Terus di setting ini, kalian juga bisa atur arrangement atau posisi iPad-nya mau disetting di bawah monitor, atau mau di kiri, kanan, atau atas monitor juga bisa. Yang entah gua nggak tahu buat apa iPad-nya ditaruh di atas monitor. Menurut gua, posisi taruh iPad-nya yang paling pas tuh ditaruh di bawah atau di depan monitor kayak gini. Karena kalau mau lihat atau pakai layar iPad juga gampang buat dijangkau. Terus mau buat tulis juga bisa, termasuk buat video call juga oke banget kalau pakai kamera depan iPad. Terutama iPad yang posisi kameranya udah di bagian samping kayak di iPad Pro M4. Nah, masih di setting arrangement ini, teman-teman juga bisa pilih iPad-nya mau dipakai buat 2 fungsi. Mau buat mirror display yang artinya apa yang ditampilkan di monitor bakal sama kayak di iPad. Atau kalau setting ini dimatiin, fungsi monitor kalian akan jadi seperti layar tambahan buat iPad. Kalau dari yang gue coba, menurut gue mirror display rada kurang cocok dipakai di monitor karena seperti yang teman-teman lihat, tampilannya nggak bisa full screen. Jadi bakal ada black bar di kiri dan kanan layar yang cukup besar, dan menurut gue agak sayang aja gitu, space layarnya jadi nggak dipakai dengan maksimal. Makanya gue biasanya nggak pakai fitur mirror display karena gue mau buat extend layar iPad-nya aja. Nah, setiap kali teman-teman pakai iPad dengan monitor, nanti tampilan di monitor kalian bakal langsung pakai fitur Stage Manager. Untuk fitur Stage Manager di monitor ini, dari yang gue coba bisa buka sampai 4 aplikasi sekaligus dalam satu grup. Teman-teman juga bisa bikin grup aplikasi, misalnya aplikasi buat kerjaan dijadiin satu, terus aplikasi sosial media ada grupnya sendiri, itu juga bisa. Yang gue cukup suka dari Stage Manager ini adalah window aplikasinya bisa kalian geser posisinya dengan cukup fleksibel. Nggak bener-bener bebas sih, tapi udah bisa di banyak titik. Dan ukuran Windows-nya juga bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Terus kalau misalnya window-nya ditumpuk kayak gini, pasti bakal ada sedikit bagian dari window aplikasinya yang tetap kelihatan. Jadi kalau mau buka aplikasinya tinggal langsung diklik aja. Jadi Windows-nya itu nggak akan saling nutupin sampai nggak kelihatan sama sekali. Terus gue juga ada sedikit tips buat teman-teman yang pakai fitur Stage Manager. Jadi kalau misalnya mau buka aplikasi baru di dalam satu grup atau halaman yang sama, kalian tinggal tahan tombol Shift, terus baru buka aplikasinya. Karena kalau kalian nggak pencet tombol Shift, nanti bakal langsung dibuka di grup Stage Manager yang baru.
Terus untuk setting Stage Manager di bagian multitasking and gestures, itu gue juga saranin teman-teman buat matiin tampilan recent apps di monitor, atau lebih tepatnya yang ada di bagian kiri layar ini ketika menggunakan fitur Stage Manager, supaya nggak makan space monitor kalian. Kalau menurut gue, fitur Stage Manager ini cocok banget buat dipakai di monitor dengan ukuran layar yang lebih besar dari layar iPad, karena cukup membantu buat multitasking. Tapi ada beberapa hal juga yang gue kurang suka dari cara menggunakan aplikasi iPad di monitor. Yaitu yang pertama, nggak semua aplikasi bisa dibuka dengan full screen. Untungnya aplikasi yang sering dipakai, yang cukup umum, itu bisa full screen loh. Contohnya kayak Safari, Gmail, YouTube, bahkan Adobe Lightroom juga untungnya bisa full screen. Karena kalau lagi editing menurut gua perlu banget mode full screen. Tapi untuk aplikasi kayak TikTok, Instagram, bahkan Final Cut Pro yang adalah aplikasi editing video buatan Apple sendiri, atau DaVinci Resolve itu juga ternyata nggak bisa full screen. Cuma windownya bisa agak digedein aja, tapi nggak bener-bener full screen. Yang menurut gue ini poin minus sih, karena kurang nyaman gitu kalau misalnya edit video dengan ukuran window yang lebih kecil. Nggak hanya itu aja, buat main games pun layarnya juga nggak bisa full screen. Padahal menurut gue bakal bagus banget loh kalau bisa full screen. Jadi buat main games bisa lebih seru. Tapi sayangnya cuma segini aja window buat aplikasi games. Terus di aplikasi yang bisa full screen sekalipun, itu menurut gue beberapa hal masih banyak stepsnya, masih kurang efektif gitu. Contohnya kayak aplikasi Safari. Kalau kalian mau keluar dari mode full screen, kalian nggak bisa keluar lewat klik dari sini. Tapi cara keluar dari mode full screen adalah dengan adjust ukuran windownya secara manual, kayak gini. Menurut gue bakal lebih bagus sih kalau misalnya pas klik icon full screen-nya sekali lagi, nanti ukuran windownya bakal balik ke ukuran sebelumnya. Terus masih ada beberapa hal aneh lagi kalau kalian pakai iPad dengan monitor. Yaitu kalau kalian buka control center, nanti control centernya ini bakal dibuka di iPad, bukan di monitor. Walaupun kliknya dari monitor. Ini juga menurut gue bikin pengalamannya jadi kurang nyaman sih, karena harus bolak-balik lihat monitor, terus lihat layar iPad-nya lagi, jadi kurang praktis. Dan notification center itu juga sama anehnya menurut gue. Kalau kalian buka notification center dari monitor, nanti notification centernya juga bakal dibuka di iPad. Dan semua Windows aplikasi yang lagi dibuka di monitor bakal di-hide atau disembunyiin, jadi cuma ada wallpapernya aja, yang menurut gue ini juga kurang praktis. Entah kenapa Apple nggak bikin notification center dan control centernya itu bisa dibuka dari monitor ya. Memang hal kayak gini gue yakin bisa dibenerin lewat update OS sih, cuma ya belum dilakuin aja sama Apple. Oh ya, sedikit info aja, kalau misalnya teman-teman pakai Apple Studio Display, monitor ini cuma bisa update firmware dari Mac. Jadi kalau pakai iPad itu nggak bisa update apa-apa. Jadi kalau ditanya apakah setup iPad ini bisa menggantikan MacBook, menurut gue belum bisa sih. Dan sepertinya iPad itu juga nggak dibuat untuk setup seperti ini. Walaupun ya bisa aja sih kalau mau. Tapi dari pengalaman gue pakai iPad itu nggak bener-bener buat gantiin peran laptop atau MacBook. Karena beda banget cara pakainya. Memang ada tablet-tablet lain yang dibuat untuk kasih feel kayak pakai desktop, tapi iPad itu menurut gue nggak dibuat untuk itu. Bahkan dibandingin sama MacBook juga beda banget cara pakainya. Kalau buat gua, iPad itu lebih mirip sama iPhone tapi versi lebih besar. Tapi walaupun iPad dan external display itu nggak 100% maksimal, menurut gua ini bisa jadi opsi yang oke juga buat teman-teman yang mau maksimalin iPad. Terutama kalau aplikasi yang kalian pakai itu cocok di external display, bisa full screen. Terus teman-teman juga pakai iPad terbaru beberapa tahun terakhir yang spesifikasinya menurut gua udah bagus-bagus. iPad dan monitor ini bisa jadi kombinasi yang cocok buat kalian. Bisa ngerjain apa-apa di layar yang lebih besar. Tapi buat gua dan aplikasi yang biasanya gue pakai, setup MacBook itu masih lebih cocok sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian ada yang tertarik buat pakai desk setup iPad atau tetap mending MacBook aja? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!